Ibu Bapak dosen dengan saya Robin Rivaldi dengan NIM 015022400029 dan rekan saya. Sarah Sabila 0150225516. Hari ini kita akan melakukan data praktis untuk masukkan ke SPPS. Untuk dari soalnya ada 3. Yang pertama melakukan analisis univariat dari variabel. Yang kedua ada analisa bivariat menggunakan uji chi-square test. Dan yang ketiga ada lakukan analisa bivariat t-test. Untuk dari analisa univariat akan dilakukan diterangkan oleh Sarah. Ya, Sarah boleh dilakukan share screen. Udah masuk? Sudah. Oke. Oke. Teman-teman. Jadi pertama kita akan membuat analisis univariat dari variabel jenis kelamin, perilaku merokok dan berat badan, usia, nilai kolesterol, dan pengetahuan. Pertama kita ubah dulu jenis kelaminnya. Lemot banget. Kita ubah jenis kelaminnya menjadi sebentar. Ya, lemot banget. Mari. Ini kita ubah. Ini jadi kita lagi. Request. Oke. Terus sama perilaku. Selanjutnya kita buka SPSS-nya. Kita masukin dulu variabelnya.
Sorry. Ke variable view dulu. Nilai kolesterol. Pengetahuan, refresh, pause, tes. After tuh ini desimalnya udah dinolin. Udah dinolin kan ya Kak? Iya, di nol. Nol terus value-nya kita ubah menjadi variabel yang tadi sudah kita satu untuk laki-laki. Hmm. Terus 2 untuk perempuan. Oke. Habis itu perilaku merokoknya juga ya Kak? Iya, Sharing is caring. Satu buat dia. nanti desimalnya di nol semua. Nggak apa-apa itu. Kita exit dulu. Ya, Nggak apa-apa. terus Nanti diubah. tapi kok ini nambah 0 sih dia Kak? Ya itu desimalnya masih 2. Nggak apa-apa itu oke dulu aja. Oh, Nah, desimalnya ubah ke nol semua. Copy aja, copy paste. nah, ini Nah, ya. lalu measure-nya yang iya tidak itu kan nominal. Sisanya berarti skala. Nominal. Just nominal, terus kita ubah semuanya menjadi skala. Oke. Kalau udah berarti kita Data ke view, masukin data data. view. Masukin ke nilai. Sorry. Mana tadi ya? Aku masukin yang ini kan? Ya, yang udah diubah. Aku cuma
Udah cuma 0 sih, Kak. Udah cuma 0 sih, Kak. Coba balik ke Excel. Ngebloknya bener gak? Ngebloknya jangan sampai ada judulnya. Nggak, atas coba. Hmm. Coba klik kanan, paste. Kopinya bener gak? Coba kopinya jangan CTL, ya, tapi klik kanan. Ceter. Kopi. CTRL-C kan? Ya, pencet itu. Pencet. Hmm. Paste. Nggak mau sih. Coba lihat di variable view-nya. Apa? Beda 13. Width-nya ganti ke 8 coba. Kolomnya salah itu. Ini. Terus string-nya ubah ke numerik. Eh, Striknya. ini samping nama. Numerik. Oke. Nah, coba di copy lagi. Paste. Bisa. Mau nggak? Enggak. Coba. Kayaknya lu belum ke copy tuh, Sar. Hmm. Hmm. Copy, pencet deh. Sampai hilang deh. Nah, pencet. Nah, coba. Nah, tadi nggak Dah. kepencet. Eh, After itu kita ke masukin nilai ininya ya, ya, sisanya. yang sorry. Nilai Gak usah kolesterolnya juga sama. langsung dari nilai kolesterol di blok sampai post test bawah. Nanti kan perilaku merokoknya bakal kosong. Nanti tinggal di copy. Nah, itu di copy dulu semuanya. Oke.
Sekarang ke SPSS lagi. Nah, di copy. Nanti Ya, kan perilaku merokoknya kosong tuh. Nah, itu paste. nih. Nah, sekarang balik lagi ke Excel. Balik lagi kopi yang perilaku merokok ya. Betul. Udah, habis itu kita analyze ya. Coba lihat ke variable Ah, view dulu. variable view dulu. Oke, datanya udah benar semua, desimal Hmm. 0, value-nya ada diisi, misalnya udah benar baru. Analyze. Lalu kita ke data view lagi. Kita analyze. Terus kita ke ini ya Kak. Ya, frekuensi. Terus kita masukin Nilai yang jenis dipinta, kelamin. jenis kelamin, ya, Terus nilai nilai kolesterol. kolesterol, Sorry. apa-apa, Nilai sama aja. kolesterol. Uh, Sampai pengetahuan. Usia. Sampai banget. Oke, terus habis itu kita format. Statistik, Couch ya. statistik, Maksud- statistik dulu. Mean, Ah, median, mode, sum. Terus minimal, maksimal. Ini ya. ya, Centurion. Oke, kamu Terus ditambahin chart boleh. ditambahin Tambahin apa? chart. Ini histogram. Hmm, Chart, histogram. histogram, Continue. normal curve. Sama apa Kak? Maaf. Kan tadi yang si normal curve-nya Ini. di itu aja. Ya, ditambah. Ini ya. Oke. 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 Nah, udah jelas. Oke, ini Coba lihat nilainya. datanya. Eh, bener nggak? Paling atas, paling atas. Ini positionnya warna. Coba ke bawah. Coba pencet yang output paling atas. Kalau nggak frekuensi. Ini. Nah, ini. Nah, Oke. Dan nilai median mode. Udah Kak? oke. Berarti untuk dari Oke. univariatnya sudah dilakukan. Sekarang kita akan melakukan ke bivariat ya. Untuk bivariat akan saya yang melakukan. Aku mau share screen dulu. Ya, apakah terlihat? Ada saat. Ada. Ya, ini adalah variabel data V yang tadi sudah dikerjakan oleh Sarah. Oke.
Oke. Ya, ini nilai dari mediannya sudah diketahui. Untuk dari variabel B-square testnya ini kan yang dipinta adalah nilai korestrolnya diubah terlebih dahulu ke nilai kategori normal dan tidak normal. Lalu untuk dari jenis variabel kelamin, perilaku merokok, berat badan, dan usia dan pengetahuan itu di bagian independen. Sementara untuk dari berat badan, usia, dan pengetahuan dapat dikategorikan nilai median. Untuk di sini kita ubah dulu nilai kolesterol. Nilai kolesterolnya diubah dulu dari numerik eh ubah ke nominal. Di sini sudah saya ubah untuk dari di bawah 200 atau normal diubah menjadi 1 dan untuk abnormal itu diubah menjadi 2. Lalu yang dipinta kembali di sini mana? Itu berat badan, usia, dan pengetahuan melalui nilai median. Untuk dari berat badan, di sini mediannya 46,5. Kita bulatkan menjadi 47. 47 ke bawah, kita anggap usia berat badannya itu 1. Sebentar. Di sini usia berat badannya. Kita ubah dulu di sini. If berat badan 53, sini kita ubah ke 4, 2, 2, 46, 50 tadi. Itu kita 1, jika di atas 46,50 itu kita akan kasih nilai 2. Sini kayak ada salah. Oke. 246. Wah, di sini nggak bisa ya, kita bulatkan aja ya. Jika 47. Copy aja dari sini. Dulu di sini berat badannya itu di E, E2. E2. Lalu untuk dari mediannya tadi di 47. Oke. Kalau 47 kita masukkan ke semua. Oke, di sini kita udah dapat datanya dari median berat badan ya. Sekarang kita ubah dulu di variabel datanya. Jadi kita masukin nilai kolesterol, final, sorry, ini aja ya. Kolesterol, nominal. Di sini nilai nominal kolesterol. Value-nya kita ubah dulu. Tadi 1 itu dia masuknya ke normal. Lalu 2 itu nilainya abnormal. Oke. Desimalnya kita ubah dulu jadi 0. Skalanya nominal. Oke. Kolesterolnya sudah. Sekarang usia
usia mediannya. Usia median. Ekonomi. Ya. Jadi value-nya untuk dari satu itu mediannya di bawah 31 ya, di bawah 31 tahun. Ya, untuk yang duanya itu berarti di atas 31 tahun. Karena untuk dari mediannya itu di 31. Oke, usia sudah, kita masuk ke berat badan. Kita masuk sini BB median. Usia nominal ya. Usia nominal. Di sini kita masuk berat badan nominal. Oke, baru kita masukkan kembali di sini. Untuk value 1 itu dia di bawah 47 ya. Di bawah 47 kg. Jika value-nya 2 itu di atas 47 kilogram. Oke, desimal kita ubah dulu ke 0. Oke, ini ke nominal, nominal dan nominal. Oke, sekarang kita masukkan datanya ke data view. Untuk kolesterol nominalnya dahulu. Oke, oke, di sini sudah. Sekarang usia mediannya. Oke, sekarang BB mediannya di dahulu. Oke, datanya sudah terkumpul semua. Sekarang kita lihat permintaan dari soalnya ya. Di sini kalau nilai kolesterol adalah sebagai dependen dengan kategori dan nomor 3 kategori. Oke, kita masuk dulu ke analis, lalu ke ekspor. Setelah itu kita masuk di sini. Sebentar. Ke cost table ya. Oke. Untuk dari nilai kolesterolnya tadi yang dipakai normal dan tidak normal. Jadi kita akan melihat dari kolesterol sini. Oke. Lalu untuk dari variabel jenis kelamin, perilaku merokok, berat badan, usia dan pengetahuan sebagai dependen. Oke. Jenis kelamin, lalu perilaku merokok. Perilaku merokoknya pastikan dan nominal. Lalu berat badannya yang tadi sudah median ya. Lalu di sini usia, usia juga. Usianya yang median. Oh iya, maaf. Satu lagi di sini permintaannya pengetahuannya itu sebagai nilai median. Jadi kita ubah dulu lagi di sini ya. Tambahkan satu lagi. Di sini pengetahuan median. Oke, kita cek dulu pengetahuannya di mediannya dari output. Oke, tadi untuk dari nilai pengetahuannya mediannya itu di 10 ya. Oke, kita masukkan ke rumus Excel lagi. Ini berapa ya?
Oke, untuk dari pengetahuan itu di F2. F2 tadi nilai dari rata-ratanya median itu nilai tengah di 10. Jadi di bawah 10 kita kasih nilai 1, di atas 2 di atas 10 kita kasih nilai 2. Oke, dari sini dapat datanya. Kita scroll dulu ke bawah. Oke, datanya kita sudah dapat. Kita masukkan dulu ke data view. Oke, kita keluarin dulu. Di sini kita tambahkan dulu pengetahuan nominal. Oke, desimal kosong. Di sini pengetahuan biar gampang itu median ya. Median. Di sini juga ubah ke median. Median. Oke, kita masukkan syaratnya di sini. Tadi value 1 adalah jika di bawah 10 nilai pengetahuan. Oke, nilai 2 jika di atas 10 nilai. Oke, kita oke. Masih ke sharingan sih. Masih ya, masih aman ya. Tapi masih ke record kan? Masih ya? Oh, oke, kita masuk ke nominal di sini. Ya, kita masuk lagi ke analis tadi, karena tadi ada yang lupa. Oke, masuk ke stat. Coba lagi, tadi si nilai, permintaannya apa? Lupa lagi. Permintaannya di sini nilai kolesterol itu sebagai dependen ya. Bentar. Dependen, oke. Kolesterol sebagai nilai dependen. Oke, lalu sisanya mana tadi tuh? Perilaku merokok, oke. Terus jenis kelamin, perilaku merokok, berat badan, usia, berat badannya yang pakai median, usianya median, terus dan pengetahuannya yang median juga. Oke, aktifnya kita masukkan chi-square. Oke, kalau mau dimasukkan listnya juga nggak apa-apa. Oke, selnya kita cek dulu. Kita masukkannya ke bagian raw ya. Kata kita mau cari si nilainya. Terus formatnya ascending. Selnya oke. Coba. Oke, ini untuk dari nilai chi-square-nya ya. Tidak ada yang missing. Jadi semuanya nilainya valid 100%. Lalu untuk dari jenis kelamin, aduh ini tipe lagi. Harus nilai nominal kolesterol sama jenis kelamin itu 2. Jadi untuk dari nilai di sini adalah tidak boleh yang ada di bawah less than 5 satu sel. Kita lihat di sini dia 19. Nah, ini perempuan 3 ya. Jadi di bawah 5. Totalnya sih 22. Terus di sini silang antara perilaku dan merokok. Oke, sudah. Ini berat badan dan nilai nominal. Ini tipe ya guys. Tadi benerin. Terus chi-square test. Dah. Ini persilangan. Ini karena datanya adalah persilangan 2 dari kolesterol dengan korelasi independen yang lain. Jadi hanya kolesterol dengan yang berat badan, perilaku merokok. Sedangkan kalau misalkan kita pakai 2 kali 2, 4, itu lebih banyak lagi. Oke.
Ini untuk dari variabel J-Quesker. Sekarang kita lakukan soal yang ketiga. Ini adalah lakukan analisa bivariat t-test dependen untuk nilai pretest dan posttest setelah diberikan edukasi. Oke, untuk melakukannya, di sini kita sudah melakukan data pre dan post test. Kita melakukan dulu analis, lalu kita masuk ke bagian mana tuh? Hmm, Kenalnya mana ya? Nah, kita masuk ke compare means ya. Itu di bagian pair sample t-test. Nah, tinggal kita masukin aja variabel pertama itu variabel yang sebelum dilakukan tes. Berarti kita masuknya ke pretest ya. Kita masukkan. Lalu variabel 2-nya kita akan masukkan ke setelah dilakukan uji coba atau lakukan masukkan itu kita masukkan di sini pas tes ya. Masukkan aja di sini option. Coba kita cek bootstrapnya. Oke, tulis itu aja. Nah, di sini kita sudah mempunyai data t-test ya. Di sini untuk dari pretestnya means-nya di 11. Untuk standar error-nya ini ada 369. Lalu untuk dari post-testnya 9. Jadi ini untuk kalau misalkan dari pairing-nya dilihat dari signifikatnya. Di sini signifikatnya di bawah 0,1 ya. Gitu. Oke, untuk dari semuanya ini sudah saya dan Sarah lakukan mulai dari analisa univariat dan bivariat t-test. Sekian dari video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, terima kasih. Masih silent, Sar. Oke, Stop terima share kasih dulu. semuanya. Stop dulu Iya. ya. Mana nih? Record. Oke.